kami siap memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Kita tetap pagi berdiri, mari kita bacakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap pagi berdiri. Selamat datang keluarga Pak Sel. Tempat ini selamat melayani Tuhan. Derek Gusti ora rugi. Bener? Derek Gusti diberkati. Amin. Mari kita selami nyun Derek Gusti. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayam atine nyatane.
leres, derek Gusti mesti selamat. Ikut Tuhan, ada kemenangan dalam hidup kita, karena Tuhan kita lebih dari pemenang.
bersama Tuhan dimenangkan dari setiap dosa. Amin, haleluya. Kita kibarkan panji kita, Indonesia juga kibarkan merah putihnya. Amin, haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan, saya minta Mbak Gresi berdoa buat persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kepada kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan agar setiap persembahan kami boleh layak dan berkenan kepada Engkau. Berkati kami Tuhan yang akan memberi, berkati juga kami yang belum bisa memberi saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setelah dimerdekakan. Kita akan memperingati kemerdekaan negara kita. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mendoakan Indonesia kita agar dipulihkan dari setiap macam problema, dari setiap macam korupsi yang ada. Biarlah Indonesia tetap diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Kita nyatakan kemuliaan kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita bersatu mendoakan Indonesia kita.
Thank you Lord. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan sama-sama. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang dengan caranya di waktu yang tepat. You kan melihat Dia jadikan. Angkat tanganmu sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Come on, haleluya. Yesus menjawab lebih dari yang dengan caranya di waktu yang tepat. You kan melihat Dia jadikan semua. Lebih tinggi lagi sama-sama. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Sama-sama. Yesus menjawab lebih dari yang dengan caranya di waktu yang tepat. Yang percaya dengan segenap hati melihat. Sekali lagi bangkitkan imanmu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Thank you Lord Jesus. Dia jadikan semua. You kan melihat Dia jadikan semua. You kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Glory to glory. Glory to the Lord. The name Jesus. Hallelujah. Thank you Abba Father. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia dan anugerah yang begitu melimpah bagi kehidupan kami Tuhan. Bapa, sekali lagi Tuhan ambil alih ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai selesainya. Dan terlebih Tuhan pada saat firman yang akan dibentangkan Tuhan, kami percaya, kami yakin Tuhan, bila firman-Mu mengoreksi kami, mengajar kami, menegur kami Tuhan. Jalan kami yang sudah melenceng jauh, biarlah Engkau arahkan tujuan kami, langkah kami menuju Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mengambil alih hamba-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tolak segala macam anasir kuasa iblis, kuasa kegelapan, iblis setan, roh yang bukan datangnya dari Engkau. Kami patahkan semua di dalam nama Yesus.
Kami patahkan keluar dari tempat ini. Terima kasih Bapak Yesus, lawat kami Tuhan. Biar tempat ini Tuhan, revival-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami masing-masing buat gereja-Mu tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan yang terlebih lagi melakukannya semua. Kita berkata, amin. Berikan sorak-sorak yang paling panjang bagi Yesus Tuhan dong, haleluya. Pemain musik tetap di tempat, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan, haleluya. Saya seringkali kalau khotbah diundang di mana saya selalu katakan pemain musik semua tetap di tempat. Haleluya. Baik, shalom. Kurang keras, shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya bersyukur kali pertama saya diundang pelayanan tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat khususnya terlebih dahulu lagi, yaitu Ibu Gembala Sidang tempat ini. Tuhan memberkati sahabat lama saya yang sudah lama tak jumpa. Ya kan gitu, karena lama banget saya nggak berjumpa dengan beliau, yaitu hambanya Bapak Yoni dan Ibu Ike. Iya, seperti itu. Karena kami dulu itu kalau bahasanya satu di dalam perguruan, bukan perguruan apa namanya STT, enggak, perguruan di dalam satu gereja, satu naungan. Seperti itu. Hanya sama-sama kita dulu sebagai seorang full time. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya gak perlu nyebutkan nama saya ya, gak perlu kenalan ya. Perlu kenalan gak usah ya. Kalau kenalan mungkin kalau ketemu di mana-mana bisa say hello kan gitu ya. Haleluya. Baik, nama saya adalah Samuel. Nama komplit saya adalah Elisa Akhyar Samuel. Ya, terserah Anda manggil siapa, terserah. Boleh Akhyar, boleh Elisa, boleh Samuel ya. Puji nama Tuhan. Ya, saya hari ini bersama dengan istri, bersama dengan anak saya yang nomor 2. Ya. Nomor 1 menjadi penjaga gawang di gereja. Saya mengembalakan, Tuhan percayakan, bukan gembala saya, bukan jemaat saya, ya, jemaatnya Tuhan, ya, seperti itu. Saya nggak berani ngomong itu jemaat saya, ya. Tuhan percayakan untuk mengembalakan jemaatnya, yaitu di daerah Sedati, Sidoarjo dekat Juanda sana. Monggo kalau sewaktu-waktu mau mampir ke tempat saya, ya. Saya mengembalakan satu gereja yang bernama Gereja Bethel Indonesia, Jemaat House of Restoration, kan seperti itu. Ya, kalau Anda mungkin melihat saya hari ini bisa datang tempat ini, mungkin Anda selalu akan bilang, wow, enak banget kehidupan Pak Sam hari ini. Saya katakan, no, bukan itunya yang saya katakan hari ini saya bilang saya enak. Enggak, saya mengalami satu pergumulan. Maka saya sangat terberkati dengan pujian ini. Pujian yang saya tadi naikkan, ya. Jadikan satu pegangan. Kenapa? Kita kadang-kadang sadar atau tidak, kita ngerti atau tidak. Kadang-kadang rencana Tuhan itu, kita kadang menghitung Tuhan. Saya selalu sampaikan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, itu selalu berkata, hati-hati kalau kita menghitung rencana Tuhan. Anda gak akan dapat menghitung rencana Tuhan. Kenapa? 1 Korintus 2 ayat 9 berkata apa? Apa yang tidak pernah kita dengar? Apa yang tidak pernah kita pikirkan? Apa yang tidak pernah timbul dalam hati? Tuhan sediakan. Betul? Betul gak? Betul? Apa selesai di situ? Saya akan no. Gak ada kata-kata selesai di situ. Orang Kristen zaman akhir ini itu paling senang dengan firman Tuhan yang ini. So, karena apa? Orang Kristen zaman sekarang itu paling suka kalau mendengarkan kata-kata berkat mujizat. Orang Kristen itu paling senang sekali kalau mendengarkan suatu firman Tuhan yang mengenakan di telinga, menyenangkan di hati. Tapi orang Kristen zaman akhir ini paling gak suka kalau firmannya itu panas di hati saudara dan telinga saudara. Makanya saya ngomong, ayat ini jangan sepenggal. Ada 2 hal di sini ayat ini. Kalau saya mungkin boleh usul pada zaman dahulu, kalau saya masih hidup zaman dulu, saya akan berkata ayat ini dibalik pada yang terakhir jadi yang ke depan. Mengapa? Anda lihat, ayat selanjutnya berkata apa? Semua disediakan sama-sama Allah, sama-sama untuk mereka yang mengasihi siapa? Mengasihi siapa? Siapa dia? Siapa? Siapa dia? Yesus. Perhatikan kata-kata ini. Kalau saya mungkin boleh usul, mungkin zaman dulu saya masih hidup, saya akan usulkan lebih baik yang ini yang di depannya, jangan yang di atasnya dulu. Kalau apa? Manusia tuh gak suka pada ayat yang paling belakangnya. Bagian B-nya tuh gak suka. Sukanya suka meminta. Berapa banyak Anda berdoa selalu meminta. Loh Pak Sam,
Firman Tuhan kan mengatakan, carilah Pak Sam, ketuklah. Iya, saya ngomong betul, nggak ada yang salah dalam ayat itu. Nggak ada yang salah, sampai bilang salah. Tapi Anda harus baca korelasi dari firman demi firman. Memang dikatakan ketuk pintu dibukakan. Cari maka engkau mendapatkan, betul. Tapi ada satu kata-kata yang tersembunyi, kata-kata itu. Anda harus bergerak. Kalau Anda meminta-minta doang, itu yang paling bahaya. Tapi Anda harus bergerak. Artinya apa? Punya iman. Betul? Ibrani Anda baca. Ibrani Anda baca tentang iman. Jangan punya iman seperti Thomas. Tahu Thomas? Iman Thomas Tuhan gak mau. Thomas memiliki suatu iman sebenarnya dahsyat banget. Tapi salah. Dia ingin melihat mujizat dulu baru percaya. Ingat pujian tadi. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Kunjiki tadi. Kunjiki lagi. Iringi ya. Kalau saya bersaksi Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, saya mungkin hari ini saya bisa ada di tempat ini, itu bukan suatu kebetulan. Bukan saya bisa hadir di tempat ini gagah-gagahan, no. Beliau bersama istri itu tahu siapa Samuel sesungguhnya. Beliau tahu bagaimana kondisi saya pada waktu itu. Beliau tahu di mana kondisi perekonomian Samuel itu seperti apa. Beliau tahu di mana saya harus, kalau bahasanya itu banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tidak kenal waktu. Pagi harus masuk menara doa. Belum gereja belum dibuka. Saya harus pertama kali untuk masuk dalam menara doa, berdoa. Apalagi kalau hari Minggu, wah keren banget. Dari pagi sampai siang itu kita harus. Sore balik lagi, ada event tambah lebih berat lagi. Itu pekerjaan saya sebagai full timer. Bersama beliau, bersama dengan istri. Kita bersama-sama berjibaku. Pekerjaan saya apa? Bersihin apa? Toilet. Betul Bapak Ibu. Toilet Bapak Ibu. Apalagi kalau Anda tahu kalau ibadah minggu sore, habis ibadah minggu sore kita pulang. Besok Selasanya bayangin ibadah minggu sore kita langsung pulang karena kecapean. Senin libur, Selasa masuk kamar mandi bersihin. Baunya luar biasa. Macam-macam di tempat sampah di kamar mandi, baunya. Aduh bilang minta halib saudara. Yang saya lakukan apa? Apakah saya bilang, no Tuhan, no Tuhan, nah Tuhan. Enggak, saya kerjakan. Saya kerjakan. Mau nggak mau, harus mau. Saya selalu berseru, selalu saya berdoa. Tuhan kau tolong aku Tuhan. Apakah Tuhan tolong dengar doa saya? Apakah Tuhan harus menjawab, oh Samuel aku jawab doamu. Enak saudara. Nah kan saya bilang, Anda jangan mudah terprovokasi dengan percaya dengan kata-kata, wes pokok cari Tuhan pasti Tuhan bukakan. Betul Tuhan berikan, Tuhan nolong saudara. Engkau ketuk pintu hari Tuhan bukakan, betul. Tapi jangan Anda terpengaruh terprovokasi dengan kata seperti itu. Anda harus berusaha. Anda cuma Tuhan berkati, ya benar Tuhan masih berkati. Tapi ingat ayat ini berkata bagi mereka yang sungguh-sungguh. Bahasa yang asli itu bukan mengasihi dia loh, sungguh-sungguh. Mengasihi dengan sungguh-sungguh bedanya apa? Kalau mengasihi ya doang, cuma hanya mengasihi doang aja gitu aja dah. Tapi kalau sungguh-sungguh, wow. Time is God. Waktu itu Tuhan. Amin. Saya berdoa Tuhan. Saya berdoa. Apakah saya sebagai seorang full timer Tuhan menolong memberkati saya? Betul Tuhan memberkati. Tapi Tuhan izinkan saya harus melewati yang namanya padang gurun. Setuju. Ini sebelum masuk firman, saya dikasih waktu berapa menit nambahnya? Berapa menit? Gak sampai 1 jam ya? 20 menit ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau kelamaan saya bisa habis suara saya nanti. Enggak saudara. Ini kesaksian doa. Saya berdoa. Sekolah anak saya yang nomor 1 saudara. Wah luar biasa. Saya bilang kok nge-slide sungguhan ekonomi saya saudara.
Saya nggak bisa apa-apa. Untuk makan aja susah apalagi sekolah. Sekolah susah Bapak Ibu. Saya melayani lu, boleh tanya beliau. Sebagai apa? Hambanya? Worship leader. Jangan kau bangga sebagai seorang worship leader. Sebagai seorang pengkhotbah, sebagai pendoa, jangan kau bangga. Saya worship leader. Ekonomi saya jomplang drastis saudara. Sampai hanya SMA. Anda tahu? SMA lulus saudara. Lulus anak saya sekolah SMA. Ijazah nggak bisa saya ambil karena punya tanggungan luar biasa banyaknya 6 jutaan. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi setelah saya harus keluar dari gereja tersebut untuk mendirikan gereja sendiri, merintis sendiri. Tambah berat Bapak Ibu. Tambah berat saudara. Tambah berat banget. Maaf, saya dulu dapat penghasilan dari full timer. Saya merintis gereja, otomatis nggak ada pemasukan. Loh, Pak Sam kan ada perpuluhan, apanya? Saya nggak pernah saudara mengharapkan perpuluhan. Gak cukup saudara, gak cukup banget. Hanya sekolah anak saya gak karu-karuan saudara. Anak saya yang kecil masih SD. Saya berdoa Tuhan tolong. Anda tahu pergumulan saya berapa lama? Pergumulan saya 9 tahun. Makan susah. Indomie 1 untuk makan orang 4. Sehari Bu, Pak. Keren gak? Gak bisa makan Bapak Ibu. Saya itu begitu bangganya kalau diajak donatur gereja. Ayo Pak saya makan ikut saudara. Seneng banget, saya bungkus saya bawa pulang. Seneng banget. Ya toh, pokoknya seperti itu. Saya bergumul Tuhan toh. Anak saya minta sesuatu, Ma belikan ini kecil ini saya kado. Kalau udah lewat Indomaret, Ma belikan ini kok Ma, belikan itu Ma, beli es krim Ma, beli susu dan sebagainya. Saya nggak bisa membelikan. Saya bilang Tuhan katakan ini loh ayat ini yang saya pegang sampai hari ini. Sampai kapan Tuhan? Makanya kalau saya teringat lagu yang tadi. Selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik. Apa? Di waktu yang sama-sama. Izinkanlah Tuhan untuk amin. Yang mustahil oleh karena perhatikan sepenggal dari lirik kata itu memberkati kita. Selalu Tuhan menjawab doa. So, apakah Tuhan gak mau mendengar doa anak-anaknya? 3 hal jawaban doa yang kali kita dengar. Tuhan katakan, tidak. Karena apa? Tuhan tahu kondisi orang itu mampu enggak kalau sudah diberkati. Yang kedua, iya. Enak itu, instan. Iya. Tuhan berkati. Yang ketiga, nanti dulu kamu belum siap anakku. Tadi malam saya tidur di rumah beliau berdua, punya anak kecil 2. Kalau saya berikan ilustrasi tiba-tiba anaknya beliau misalkan saudara. Boleh tanya beliau misalkan ini. Tiba-tiba anak beliau minta kepada beliau berdua. Mah, Pah, Bun, aku minta. Sekarang kan zamannya motor listrik ya Bapak ya. Belikan aku dong motor listrik itu. Kira-kira Bapak tega gak membelikan itu? Gak tega. Kenapa gak tega? Belum waktunya. Betul? Setuju? Belum waktunya. Kalau dipaksa bahaya. Loh betul. Bahkan Tuhan katakan, tunggu ya. Coba buka firman Tuhan 1 Samuel pasal 16 ayat 1. Konteks firman Tuhan Bapak Ibu. Tuhan taruh saya sampaikan. Zeret. Saya belum masuk tema firman Tuhan. Kalau Tuhan izinkan nyampaikan ini saya sampaikan. 1 Samuel pasal 16 ayat 1. 1 Samuel 16.
1 Samuel 16 ayat 1, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai. Terus, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Anda baca ayat ini sampai pada ayat yang ke-7, 8, 9. Itu luar biasa kata-kata ayat itu. Maka saya bilang, kalau waktu Tuhan, waktu yang tepat itu seperti ini. Anda tahu kisahnya Daud. Saat Tuhan berbicara kepada Samuel, mengapa engkau berduka cita karena Saul? Kata Tuhan kepada Samuel, kenapa kamu berduka cita? Dia sudah kutolak kok sebagai seorang raja. Oleh sebab itu pergilah. Ini bahasa yang paling gampang. Pergilah kamu ke rumah Isai, berkatilah. Kalau bahasa sekarang, tabiskan salah satu anaknya, sekali lagi, salah satu anaknya untuk menjadi raja Israel. Tuhan gak menyebutkan anak sulung, anak tengah, anak bungsu. Bahkan Tuhan gak menyebutkan nama, apalagi inisial. Tidak sama sekali. Tuhan cuma ngomong, di antara anak-anak Isai, itu yang aku pilih. Perhatikan, saat Samuel datang ke rumahnya Isai, Samuel berkata kepada Isai, kumpulkan anak-anakmu. Aku akan mengurapi mereka menjadi raja Israel. Yang namanya Bapak Isai ini dikumpulkan sampai ke 7 anaknya, pria. Satu-satu. Ada Abinadab, Eliab, Sama dan sebagainya. Dia datang. Baris satu-satu. Samuel sampai berkata ayat 7. Hampir kepincut dia dengan salah satu anaknya. Oh Tuhan, apakah ini? Sampai Tuhan katakan apa? Nah, bukan itu. Manusia melihat apa yang di depan mata, aku melihat hati. Tuhan gak condong kepada anak-anak itu. Sampai anak yang ke-7 semua Tuhan gak mau. Tuhan nolak. Perhatikan. Ada satu orang yang ditinggalkan. Ada satu orang yang dilupakan oleh Isai. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Daud. David bahasa Inggrisnya. Daud ditinggalkan, dilupakan oleh Isai. Berkatalah Samuel kepada Isai, apakah ini semua sudah anak-anakmu? Mungkin Isai begitu terkejut. Oh iya, anakku tinggal satu Perhatikan kata-kata itu. Emang di sini gak ada? Kalau saya buat imajinasi seperti itu. Oh iya, anakku tinggal satu. Bahasa yang lain demikian. Nanti ada soalnya. Tapi gak mungkin lah, anakku itu kan masih kecil, bungsu lagi, masih kemerah-merahan, bahasanya itu masih remaja. Gak mungkin deh dia akan diurapi jadi calon raja, gak mungkin. Pengalaman perang aja gak ada dia. Menghadapi musuh berat aja gak ada, paling pol hewan yang dia hadapi. Teknik berperang dia gak ada. Gak mungkin, kan gitu kan. Mungkin jawabannya Isa seperti itu. Gak mungkin lah, gak mungkin. Samuel berkata, panggil dia. Anda lihat, saat hambanya Isai datang kepada Daud. Emang gak dijelaskan sepenuhnya, tapi saya akan jelaskan lebih panjang, lebih enak, Anda lebih memahami Alkitab. Mungkin hamba itu bilang, Tuhan ditunggu papimu, gitu ya. Ditunggu di rumah, ayo cepat pulang, udah mulai yo. Saat Daud pulang Bapak Ibu, saat Daud pulang, di sana Daud itu begitu terkejutnya. Tahu terkejutnya kenapa? Di sana ada orang tua yang berjenggot panjang. Kalau bahasa kan gitu zaman dulu kan, berjubah kan gitu. Kan Samuel kan perawakan seperti itu, ya toh. Mungkin bawa tongkat. Dan ada pesta, kan ada makan-makan. Karena Samuel bilang apa? Aku gak akan makan sebelum semua anakmu. Kan gitu kan. Kok ada acara pesta? Siapa yang ulang tahun deh? Masa papaku? Oh, masa kakakku? Oh, aku juga belum waktunya ulang tahun kok. Aneh tuh. Saat dia masuk dia kaget. Nah di situ Anda perhatikan. Anda perhatikan kata-kata itu. Lalu itulah yang namanya Daud yang diurapi menjadi apa? Raja. Pengganti siapa?
Saul. Oke, stop di kata-kata ini. Kita akan melangkah selanjutnya. Saya tanya, setelah Daud diurapi menjadi raja, Anda jawab. Bapak Ibu jenengan sedoyo jawab. Setelah Daud diurapi menjadi raja, apakah Daud menjadi raja? Ayo dijawab. Saat Daud diurapi menjadi raja, diurapi, aku tabiskan engkau. Ya kan? Di dalam nama Elohim, di dalam nama Allah, engkau aku jadikan raja bangsa Israel. Apakah Daud menjadi raja? Daud jadi raja enggak? Belum. Kok enak? Anda lihat. Oke, melangkah next selanjutnya. Setelah itu apa? Terjadilah suatu hal. Setelah dia itu enggak langsung jadi raja, dia kembali lagi kerjaannya apa? Dia tinggal di istana raja. Dia tinggal di mana? Tetap angon mbek. Tetap angon Bapak Ibu. Pasti jenengan sedaya semerep angon niku nopo kan gitu toh. Angon tetap, pengembala tetap. Enggak langsung ujuk-ujuk, oh aku jadi raja pakai mahkota, pakai jubah. Enggak, angon tetap. Ya toh? Ayo masuk yang namanya peperangan. Bangsa Israel ketemu bangsa Filistin. Muncullah seorang panglima perangnya bangsa Filistin yang jagoannya dia menjadi seorang yang bernama Goliat. Saya tanya, ini calon raja loh. Diurapi menjadi raja loh, pengganti Saul. Di sana itu ada Saul, raja Israel loh. Ternyata Isai pun menganggap Daud bukan calon raja. Sanaoyo, ini bawan rantang makanan, bawan ke kakak-kakakmu. Karena mereka siapa tahu butuh makanan, betul? Betul? Sampai di sana dia diremehkan. Sama siapa? Saudaranya. Anda tahu dikatakan saudaranya. Ngapain lu kesini? Betul? Ngapain kamu kesini? Kamu paling pun mau nonton ke peperangan ya. Loh ini calon raja loh Bapak Ibu. Ternyata berat. Sebelum menginjak yang namanya jadi raja, dia harus siap melewati rintangan. Bahkan saat setelah dia mengalahkan yang namanya Goliat, memenggal kepalanya, pertanyaan lagi, dia jadi raja? Terus kapan Pak Sam dia jadi raja? Memang dia masuk di istana raja, tapi bukan sebagai raja. Tapi dia dipanggil untuk apa? Membawa kecapi, menyanyikan pujian saat Saul kerasukan roh jahat, betul? Cuma itu doang. Selesai? Belum. Bahkan Daud mau dibunuh oleh Saul. Berat banget lika-likunya yang namanya Daud. Gak gampang. Saya ngomong kalau Anda hari ini, saya tanya hari ini yang hadir, Bapak Ibu jenengan sedoyo. Siapa yang hadir hari ini? Yang hari ini? Hadir hari ini yang punya masalah, angkat tanganmu. Yang punya masalah, angkat tanganmu. Keren banget, banyak gak punya masalah. Keren, haleluya, puji Tuhan. Sepunten ini kata, kalau orang itu gak punya masalah berarti itu orang, oh ya toh sing jawab dewi, kok gak ada sing angkat tangan toh, aku gumun. Masalah saya berat. Saya bilang Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Konjide Pak. Konjide. Ada satu tingkat lagu ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi apa? Dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih. Perhatikan, apapun yang terjadi Bapak Ibu. Maka saya bilang, saat saya menghadapi 9 tahun perjalanan saya kadang-kadang bilang Tuhan gak mampu rasanya.
Saya jadi teringat lagunya sahabat saya. Aku wis gak rewel Gusti. Pernah dengar lagu dia? Aku wis gak rewel Gusti. Terus apa? Apa? Aku gak hafal ini saudara. Tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis gak rewel. Amin. Saya tanya, yang di sini ikut Tuhan Yesus sejak lahir siapa? Oh, 1, 2, 3. Oh, banyak banget. Kalau Anda bilang aku ikut Gusti Yesus sudah lama loh, Pak Sam. Sejak lahir procot, lahir cowek, aku langsung bilang haleluya. Keren banget saudara. Lahir bilang haleluya. Bagus, luar biasa. Apakah sama pertanyaan kedua? Sampai hari ini engkau rewel kepada Tuhan? Masih. Haleluya. Masih. Jangan Anda seperti bangsa Israel. Saya jadi ingat bangsa Israel. Coba kita lihat. Masih ada berapa waktu, berapa lama ya? Lama lagi ya. Saya mulai kehupu ini. Maklum. Haleluya. Coba kita lihat Bilangan 11 ayat 4 sama 6. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Ini bangsa Israel. So pasti saya percaya saudara pernah tahu bangsa Israel adalah umat apa? Umat apa? Umat pilihan? Umat pilihan Tuhan. Setuju ya? Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tapi suatu ketika ada hal Tuhan Yesus itu dibandingkan dengan sesuatu yang fana. Coba lihat. Orang-orang sampai Tuhan berkata, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Ayat selanjutnya 5. Kita teringat kepada apa? Sama-sama ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Ayat 6, perhatikan kata-kata ini. Next. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Anda lihat ayat kelima tadi. Tuhan Yesus itu dibandingkan dengan sesuatu yang fana Bapak Ibu. Padahal Tuhan itu memberikan lebih nikmat, lebih enak. Anda lihat, dibandingkan dengan apa? Kasih karunia Tuhan dibandingkan dengan apa? Saya juga baru tahu, ternyata zaman dulu juga ada namanya semangka Bapak Ibu. Ada mentimun, ada semangka, ada bawang pre, bawang merah. Bayangkan, dia lebih suka makan itu kelihatannya. Padahal Tuhan memberikan apa? Lebih nyaman. Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan namanya burger. Ngawur ya Pak sama burger. Loh kok coba burger? Ini lihat, Tuhan memberikan apa yang pertama? Mana. Mana itu apa? Roti. Tuhan memberikan apa? Burung puyuh. Burung puyuh itu apa? Daging. Kalau daging dicampur jadi satu dengan roti namanya burger Bapak Ibu. Ya loh. Anda pilih mana? Anda pilih makan burger atau pilih makan mentimun? Tapi Tuhan Yesus dibandingkan loh dengan sesuatu yang fana. Sahabat di sini sering kali membandingkan Tuhan Yesus dengan sesuatu itu. Tuhan enak zamanku biyen Tuhan. Aku dulu mengikut engkau dulu enak kaya raya Tuhan. Sekarang ikut engkau tambah soro Tuhan. Apa-apa titik-titik dilarang. Titik-titik memberikan perpuluhan. Titik-titik memberikan persembahan. Titik-titik ini. Titik-titik ini. Titik-titik ada larangan dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini. Ayo saya tanya berapa kali kita seperti itu. Membandingkan Tuhan dengan itu. Ayo saya tanya. Tuhan enak biyen aku tangi awan ngebluk lho ora apa-apa. Ngebluk itu bahasanya apa ya? Bangsawan. Tahu bangsawan? Bangsane tangi awan. Enak dulu Tuhan bangsawan Tuhan saiki. Waduh titik-titik. Doa pagi kan gitu toh. Waduh saudara, apalagi di ini saudara. Oh, di Malang ini di tempat ini Bulu Lawang dinginnya minta ampun saudara kan gitu kan. Wah, keren banget kan gitu. Tuhan gak enak Tuhan, enak ambil selimut, mancal selimut turu. Ya, Tuhan kadang-kadang dibandingkan itu. Sampai saya teringat satu lagu. Konjige baju, Konjige ya coba. Pasti tahu dengar lagu ini kok. Tadi saya ngobrol sama beliau. Tuhan Yesus jo dibanding-bandingke
saing-saingke yo mesti bedo. Dia berkorban dengan semua nyawanya, dengan darahnya tebus dosaku. Sama-sama yang bisa. Matur nuwun Gusti paringi, kula matur nuwun Gusti keselamatanku. Jelas bedo. Sama-sama haleluya. Jelas bedo yen dibandingke Gusti Yesus mung siji wae. Gusti Yesus mung siji wae. Aku ra iso yen kon gawe, aku ra iso yen kon gawe. Sama-sama jujur saanane. Tuhan Yesus jode banding sama-sama saing iyo jelas beda. Tepuk tangan. Dia berkorban dengan semua nyawanya, dengan darahnya tebus dosaku. Matur nuwun Gusti paringi, kula matur nuwun Gusti keselamatanku. Jelas bedo, sama-sama jelas bedo yang dibanding Gusti Yesus mung siji wae. Gusti Yesus mung siji wae. Aku ra iso yen kon gawe, aku ra iso yen kon gawe. Haleluya. Jujur saanane Tuhan Yesus jadi banding. Sama-sama saing-saingke apa? Dia berkorban dengan semua nyawanya, dengan nyawanya tebus dosaku. Matur nuwun Gusti paringi, kula matur nuwun Gusti keselamatanku. Matur nuwun Gusti paringi, kula matur nuwun Gusti keselamatan. Coba sini katakan matur nuwun Gusti paringi, kula matur nuwun Gusti keselamatan. Anda masih membandingkan Tuhan dengan yang lain? Kalau saya no, Yesus number one bagi saya. Saya seperti itu. Saya tinggalkan sama Tuhan, wis pokoknya aku percaya Engkau pelihara. Saya katakan 9 tahun saya mengalami itu semua. Hanya Tuhan memberikan sesuatu yang baru bagi saya. Bahkan katanya orang zaman COVID kapan lalu, itu semua terpuruk Bapak Ibu. Saya punya pelayanan itu diputus semua. Karena apa? Sudah tidak ada pelayanan, gereja semua online. Tidak ada ngundang. Di mana-mana. Diundang di radio pun saya harus diputus, di perusahaan pun diputus. Semua pokoknya kontrak semua diputus. Saya cuma bilang Tuhan, tiba-tiba Tuhan mempercayakan saya sesuatu yang baru. Dan saya bisa hadir di tempat ini. Jujur saudara. Saya mendapatkan suatu kepercayaan dalam satu pekerjaan. Ya jabatannya ya lu, saya gak ngomong apalah. Pokoknya Tuhan percayakan saya dalam satu pekerjaan. Hanya Tuhan memelihara saya sampai hari ini.
Maka saya bilang baru 1 Korintus 2:9 tadi Bapak Ibu, baru Anda bisa praktekkan. Setelah Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, setelah Anda sungguh-sungguh mencintai Tuhan, baru kata-kata yang bagian A Anda baca dulu. Baru Anda baca, apa itu? Apa yang gak pernah aku dengar, pikirkan, timbul dalam hati Tuhan sediakan. Itu baru setelah Anda sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Pertanyaan cuma satu, bagaimana caranya kita mencintai Tuhan? Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Gampang, satu tok yang saya tunjukkan pada saudara kuncinya. Kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak orang Kristen? Maka saya tanya tadi, Anda kenal Tuhan kapan? Ujak lahir Pak Sam. Tapi sampai hari ini Anda sudah kenal enggak? Siapa Yesus dengan sungguh-sungguh? Oh kenal, Tuhan Yesus kan Al-Masih Isa. Tuhan Yesus kan yang disalib menebus kita. Iya, siapa bilang enggak tahu? Saya juga tahu Bapak Ibu. Tapi secara pribadi. Kalau Anda berpacaran, saat Anda berpacaran apa yang Anda cari dalam berpacaran itu? Apa? Yang kaum muda ini, yang kaum muda saya tanya. Kalau Anda berpacaran yang kau cari itu apa? Pak Sam, kalau aku berpacaran cari yang ganteng, ya iya ganteng saudara. Yang cantik, iya betul. Yang paling utama apa? Cari apa? Jangan sampai saudara setelah Anda nikah, Anda bilang, oh alah Pak Pendeta, Pak Gembala, tahu gitu aku gak nikah sama dia, aku tahu gitu nikah sama si A. Loh ya telat Bapak Ibu. Anda harus kenali dia dulu. Makanya kalau orang Jawa dulu bilang apa, kita harus tahu apa namanya? Bibit, bebet, bobot, ya itu ya cuma 3 apa lagi? Abot, bebet, lepet. Iya loh. Betul Bapak Ibu. Saat Anda ada sesuatu yang sangat-sangat berat, Anda gak bingung. Karena apa? Anda mengenal. Bahkan saat Anda sudah menikah, Anda kenal karakter pacar saudara itu seringkali ngamuan atau apapun. Anda sudah tahu dia. Kalau emang jodoh lu, jodoh kita, Anda nikah, saat Anda nikah, pasangan saudara seperti itu Anda tahu, ya kamu dulu kan seperti itu emang kan. Karena Anda sudah tahu. Sama dengan kita dengan Tuhan. Anda harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan gak pernah tinggalkan saudara. Karena apa? Saudara tahu dia. Sadak Mesak Abednego saat dimasukkan ke dalam dapur perapian. Anda lihat perkataan sebelum dimasukkan. Walaupun ini bahasanya. Walaupun Tuhan gak menolong saya sekalipun. Aku tetap menyembah Tuhan. Gak nyembah patung punyaanmu. Bilang demikian. Karena apa? Dia tahu dia punya Allah yang besar. Amin. Ya main-main kita ngiring Yesus. Memang ikut Tuhan Yesus diberkati. Pasti diberkati. Siapa bilang ikut Yesus gak diberkati? Tapi Anda harus lihat. Anda harus melewati banyak hal. Amin. Melewati banyak hal. Melewati banyak tantangan. Melewati banyak rintangan. Amin. Maka saya bilang, Anda harus cintai Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Itu namanya Anda mengenal dengan sungguh-sungguh. Saat engkau sudah menikah, gak mungkin dong Anda menikah, terus tiba-tiba cintanya cuma hanya saat malam pertama doang. Ya benar saudara, tantangan itu terbesar saat apa? Saat malam pertama tuh senang mereka. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi setelah hamil, istrinya melahirkan, wajahnya sudah badannya sudah berubah. Yang masih bujangan, yang masih single, yang masih jomblo, cari pasangan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai setelah nikah, dulu langsing Bapak Ibu, setelah melahirkan langsung badannya. Kau wede saudara. Sayang, badanmu dulu gak seperti ini loh. Dulu badanmu tuh kayak gitar Spanyol loh tuh. Sayang, sekarang kok beda ya? Kayak apa? Kayak bajegek saudara. Kayak keyboard ini saudara, kotak saudara. Ya lah. Ayo saya tanya. Anda punya masalah. Anda punya masalah problem. Anda kadang-kadang Tuhan, gimana Tuhan? Tuhan selalu ada buat engkau. Bahkan kalau Anda baca di dalam firman Tuhan,
Kenapa Matius itu dibuka dengan kata-kata? Dalam Matius, Injil Matius itu ada kata-kata Immanuel. Karena Tuhan beserta kita. Amin. Maka cinta Yesus dengan sungguh-sungguh. Siapa yang mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Amin. Kejiki ya, betul ya. Saya jadi teringat lagu ini Bapak Ibu. Saya boleh nyanyi ya? Saya biasanya mau ngajak penyanyi saya saudara. WL saya maksudnya. Dia suka mengubah lagu saudara. Yesus, ku cinta padamu. Hidupku selalu berharga di matamu. Sungguh engkau baik, sangat baik, teramat baik. Tahu lagu ini lagu apa? Lagu apa? Gak ada lagi. Coba Mas, lebih enak lagi Mas. Biasanya pakai tim saudara. Yesus, ku cinta padamu. Hidupku selalu berharga di matamu. Ku mencintaimu setulus hati, hanya untukmu. Mungkin aku terlalu cinta. Bisa lagu ini rungkat ya. Ini musiknya masih belum latihan dengan saya. Kalau latihan paling enak. Bisa Mas rungkat bisa? Coba sama-sama. Mas drummer ya sama-sama. Nanti saya latih jemaat-jemaat ini. Ayo. It's okay. Sama-sama yang bisa lagu rungkat, liriknya doang, jangan dinyanyikan, lagu rohaninya. Semua. Yuk. Yuk tepuk tangan sama-sama. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang dan rindu yang sangat baik. Namun hatiku selalu bersyukur buat kebaikanmu, kasih setiamu di hidupku. Saiki aku wis sadar begitu sayangmu kepadaku. Yesus, ku cinta padamu. Hidupku selalu berharga di matamu. Mencintai tulus hati hanya untukmu.
Yesus sungguh mencintai engkau. Yang setuju katakan amin. Yesus mencintai engkau. Katakan pada kanan kirimu seperti ini. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mencintai engkau. Katakan pada kanan kirimu. Kalau engkau berkata seperti itu, walaupun engkau di dalam keadaan apapun, di dalam lembah bakal, lembah kekelaman, Tuhan menjadikan itu semua menjadi lembah yang bermata air. Amin. Tuhan melindungi. Saat Sadrak Mesak dimasukkan ke dalam perperapuan, di situ bukan 3 orang, 4 orang. Saat Daniel dimasukkan dalam lubang singa, maka di situ Tuhan menyertai dia. Kalau saya katakan seperti ini, bahwa Daniel saat dimasukkan di lubang singa, dia seperti ada di hotel yang berbintang 5. Kenapa? Karena apa? Biasanya orang kalau beli kulit binatang, itu sangat mahal banget, itu untuk namanya karpet. Tapi yang namanya Daniel, dia bisa tidur di atas singa yang begitu empuk, yang namanya kulit sungguhan. Luar biasa. Hari ini saya katakan, Anda pulang dari tempat ini, Anda punya masalah. Mulai hari ini Anda katakan, aku gak pernah takut menghadapi apapun. Karena Yesus Immanuel itu ada bersama dengan kehidupanku. Amin. Haleluya, siapa yang percaya Tuhan sanggup menolong saudara? Lambaikan tangan sekali lagi. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Kami udah bagi diri sama-sama. Waktu saya habis ya. Bagi diri sama-sama. Mau nyanyi apa? Mau nyanyi apa? Haleluya. Saya kepingin nyanyi lagu pujian. Yang tadi rungkat tadi, nanti setelah itu WL. Silakan tim present worship untuk maju depan. WL, singer semua. Lagu yang tadi ya, ora popo, ora iso nggak apa-apa. Ya belajar pelan-pelan. Ayo Mas Yoni. Yesus, ku cinta padamu. Hidupku selalu berharga di matamu. Ku mencintaimu seluruh hati. Apa? Hanya untuk yang cinta Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Singkat majuan. Ha, ke, cek. Tepuk tangannya sama-sama. Anda boleh berjoget kiri kananmu. Hey. Hey. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang, aku terlalu sayang janjimu yang sangat baik. Nanti hati selalu bersyukur buat kebaikanmu
begitu baik adanya. Berikan jempolmu seperti ini. Yesus baik dan teramat baik. Teramat baik. Bapa surgawi yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan, kami tetap selama-lamanya sekali Yesus tetap Yesus, kami percaya kami tidak akan lagi Tuhan meninggalkan Engkau, kami tetap percaya kepada Engkau walau keadaan kami hari-hari ini Tuhan mengalami apapun, kami percaya Engkau Yesus yang selalu memperdulikan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih Bapak. Iman kami yang goyah, iman kami yang lemah hari ini Tuhan, firman-Mu memberikan kami kekuatan Tuhan. Asal kami mencintai Engkau, mengasihi Engkau lebih lagi Bapak. Terima kasih Tuhan. Doa kami semuanya kami serahkan, kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, yang diberkati firman Tuhan semua kita berkata amin. Haleluya. Thank you Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Sam. Tuhan memberkati. Semuanya tidak ada yang ngantuk ya. Kita semuanya bergoyang pagi hari ini karena sukacita Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita dibebaskan, kita dimenangkan. Haleluya. Sebentar kita akan berikan persembahan yang kedua. Kita siapkan Gandol Gusti. Mari kita bergoyang lagi. Ada persembahan pembangunan hari ini. kasih buat persembahannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Hari Selasa ada menara doa. Kemudian hari Minggu kita datang kembali untuk kita boleh beribadah di tempat ini. Dan 6:30 ada sekolah minggu, jam 6 pagi kita beribadah raya. Kita siapkan hati kita untuk kita berdoa bagi bangsa kita. Kita percaya
segala apa yang terjadi kalau anak-anak Tuhan bersatu dalam doa, Tuhan akan memberikan kemerdekaan. Amin, haleluya. Persembahan hari ini yang pertama 153.000, yang kedua 212.000. Puji Tuhan, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara, atas donatur-donatur yang sudah memberi untuk pembangunan toilet di depan. Tuhan akan memberkati dengan limpahnya. Amin, haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang untuk bagi berdiri. Shalom, shalom. Sudah memimpin ibadah raya dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami penuh dengan sukacita Tuhan, karena kehadiran Engkau ada di tengah-tengah kami. Amen. Engkau sudah menjamah setiap kami Tuhan. Kami yang saat ini membawa beban berat, Engkau sudah lepaskan kami. Kami yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang dalam bermacam-macam persoalan, Tuhan sudah jawab semuanya. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah membentangkan firman-Mu untuk kami segalanya. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, leader, singer, LCD, musik, oh Tuhan, kolektan semua diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, Tuhan pun akan berkati dengan limpahnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, keluarga Pak Didit. Tuhan, biarlah Engkau akan tolong, baik Pak Juwito, Tuhan Kau akan jamah dia, berkati dia, sehingga minggu-minggu yang akan datang boleh kembali lagi beribadah kepada Engkau. Tuhan Kau lawat mereka segalanya. Tuhan Yesus, kami berdoa pada pagi hari ini untuk bangsa negara kami yang kami cintai Tuhan. Biarlah Engkau akan memberkati bangsa kami. Kami melepaskan berkat untuk bangsa kami. Shalom untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan sudah memberkati bangsa kami. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah dalam pilpres ini Tuhan sendiri akan mengendalikan orang-orang yang akan mengacaukan untuk bangsa ini. Tuhan tolong berikan pemimpin yang takut akan Tuhan dan senantiasa memikirkan rakyatnya. Berkati Pak Jokowi, wakilnya, gubernur, bupati, wali kota, muspika, kepala desa, RT, RW, baik DPR, MPR. Tuhan berikan roh rasa takut akan Tuhan, supaya mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri. Jauhkan dari rasa korupsi Tuhan. Biarlah berikan rasa puas untuk mereka yang sudah Tuhan mendapatkan apa yang mereka dapatkan. TNI Polri tetap solid untuk mengamankan Indonesia. Terima kasih Bapak, berkati TNI Polri. Tuhan tolong berikan kesehatan baik yang bertugas di Papua saat ini. Tuhan, Engkau lindungi mereka segalanya.
Terima kasih Bapa, kami juga sebentar akan meninggalkan tempat ini. Tuhan Kau senantiasa menyertai kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Tibakan kami di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama angkat kedua tangan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan, dikasih Tuhan, angkat tanganmu. Kita percaya saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan kita percaya saat Tuhan turun tangan, disitulah Tuhan berkarya atas kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyertai engkau, Tuhan memalingkan wajahnya, Tuhan mengaruniakan kasih setia anugerahnya kepadamu. Tuhan melimpah-limpahkan berkat bagi kehidupan engkau. Oleh sebab itu pulanglah, terimalah janji Tuhan. Diberkati segala usahamu, pekerjaanmu, aktivitasmu, studi anak-anakmu. Tuhan melindungi kemanapun engkau pergi. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit untuk dicurahkan berkat-berkatnya atas kehidupan kita. Dan Tuhan menyertai engkau dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah diberkati, semua kita berkata, amin.